Luar biasa pemaparan materi tausiah dari Ustadz Budi Ashari. Ini semakin menyadarkan kita. Jadi kita harus tetap semangat mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Takbir. Nah, ini menginspirasi kita semua. Sampai-sampai bapak dan ibu fokus ngeliatin. Sampai gini-gini, sesekali gini. Nah, itu saking apa? Ternyata kita kesentil hatinya ini ya. Kalau kata bahasa anak sekarang itu makjleb gitu ya ke hati kita ini. Sebagai orang tua banyak salah, banyak kurang dalam mendidik anak. Nah selanjutnya mungkin dari bapak ibu masih ada yang penasaran, ingin bertanya, akan dibuka sesi tanya jawab. Karena waktu kita terbatas, hanya 3 saja yang bertanya. Silakan dari ibu-ibu dulu, angkat tangan. Oke, 1, 2. Oke, ibu-ibu 2 aja ya. Yang bapak-bapak 1 aja. Bapak-bapak ada 1. Oke, 1. Cukup ya. Silakan dari yang ibu-ibu tadi yang paling awal saya tunjuk, silakan ke depan. Pakai mic-nya. Oh ya, ibu-ibu ini. Setelah ibu yang baju hijau ini ke ibu yang baju hijau itu. Ya. Sama-sama hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lina, Ibu Lina, ibunda dari Fikri kelas 4D Insan Tama. Sedih sekali ya Ustadz, mendengar paparan dari Ustadz gitu. Jadi ketika istilahnya kesolehan kita dulu yang cukup baru ke anak kita gitu. Tapi kalau yang saya alami gitu, saya tahu agama tuh justru karena maksudnya mendalami agama justru karena memasukkan anak saya ke sekolah IT gitu ya, ke sekolah yang basicnya agama. Jadi terbukti banyak sekali ketinggalan yang istilahnya anak saya justru lebih duluan solih dibanding saya gitu. Justru saya mengikuti dia gitu kan. Jadi kalau misalnya boleh Ustadz beri tips singkat lah istilahnya untuk membayar harga yang sudah saya lakukan gitu kan. Apa tipsnya biar istilahnya saya tidak terlalu ketinggalan dan istilahnya bisa mengganti ketertinggalan tersebut. Karena notabene istilahnya jelas-jelas kalau saya tuh justru saya agamanya bertambah karena saya mengikuti anak saya sekolah di sekolah ya salah satunya Insan Tama. Iya, betul Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ditampung dulu Ustadz ya. Silakan ibu ini selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apa hukumnya bagi orang tua yang anaknya masih di bawah umur ya 5 tahun? Kebetulan teman saya anaknya 2 itu 5 tahun tuh udah pada dipondokin gitu ya, tapi di Jawa Timur. Terus saya kan bilang kalau anak masih 5 tahun kan masih pengasuhan orang tua gitu. Terus dia bilang saya nggak bisa ngajarin anak tahfidz Quran dan sebagainya, nggak bisa, jadi udah pondokin aja yang gampang gitu. Nah itu gimana tuh hukumnya Ustadz sebagai orang tua gitu? Oke, ini saking semangatnya lupa namanya siapa? Oh namanya siapa ibu? Namanya Ibu Eni. Ibu Eni, oke. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari bapak-bapak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna. Saya seorang orang tua dari siswa di Insan Tama. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, salah satu yang kita siapkan sebagai orang tua yang ingin masuk surga begitu adalah menyiapkan pendidikan bagi anak-anaknya. Salah satu pendidikan itu adalah menyiapkan sakofah Islam gitu. Di samping ilmu-ilmu kehidupan. Nah, yang ingin saya tanyakan, sakofah Islam seperti apa yang layak kita siapkan untuk anak-anak kita? Karena saya melihat kondisi sekarang, kalau kita lihat generasi muda Islam, ya mereka menyebutnya kalangan intelektual muda, ormas tertentu lah, kalangan muda intelektual. Berarti kan mereka pintar gitu. Secara sakofah mereka tidak diragukan. Tapi kok isi kepalanya aneh gitu. Ini kesalahannya di mana? Ya sampai membandingkan Islam dengan outlet fast food gitu. Islam mau di-Indonesiakan. Ini kan aneh isi otaknya gitu. Ini kan sakofahnya yang salah atau orang yang salah atau orang tuanya yang salah.
Ini yang ingin saya tanyakan, Tad. Jadi sekofa Islam seperti apa yang harus kita pilih untuk anak-anak kita? Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, silakan dijawab. Ada 3 pertanyaan dari ibu-ibu 2 dan bapak-bapak 1. Silakan, Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mengganti kesolehan yang tertukar, Pak. Judul sinetron, ya kan? Coba bikin judulnya kesolehan yang tertukar. Harusnya yang soleh orang tuanya, bukan anaknya dulu. Tapi ini Mbak Papa lah ya. Alhamdulillah. Ya, saya bilang alhamdulillah. Karena artinya kalau anak kita lebih baik dari kita, maka mudah-mudahan itu bagian dari keinginan kita yang berhasil, yaitu anak-anak yang lebih baik dari kita. Walaupun saya tidak ridho sekali lagi dengan kalimat itu. Tadi sudah saya bilang di depan ya, saya tidak ridho karena saya tahu siapa saya. Cuma segini doang di tangan kita, Islam gak maju sama sekali. Gak maju sama sekali. Oke. Tapi bagaimana? Begini, saya berikan, kalau tips tadi saya berikan beberapa tips ya. Yang pertama adalah namanya orang tua itu harus selalu ada sisi kebaikan yang mengagumkan. Harus selalu ada. Jangan kosong sama sekali. Walau itu mungkin cuma 1-2 sisi dari wajah kita. Jadi jangan kosong sama sekali. Ilmu tidak membanggakan. Quran bagusan anak kita. Akhlak malah anak kita sering negur kita gara-gara kita minum tangan kiri atau minum sambil berdiri. Keyakinan, ya mereka ngomong surga neraka, ngomong pahala lah, kita ngomongnya selembar rupiah. Jadi tapi tetap harus ada ruang yang mana anak Anda kagum pada ruang kebaikan itu. Harus Anda temukan di diri Anda dan Anda besarkan. Anda besarkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Karena kalau orang tua ini tidak ada sama sekali yang bisa dibanggakan. Saya cukup khawatir betulan, Bu. Karena anak-anak Anda tidak melihat Anda dan pasti akan mencari idola di luar Anda. Nah, idola di luar Anda itu saya khawatir ketemu setan. Di luar sana banyak setan masalahnya. Begitu keluar rumah ketemu setan dan itu yang dikagumi, bahaya. Itu maksudnya. Ya, 1 itu harus selalu ada ruang yang baik, walau cuma sedikit, tapi itu yang mengagumkan di anak-anak kita. Anda temukan diri Anda. Nanti kalau sudah Anda temukan diri Anda nilai nilai dari pernyataan jujur anak-anak Anda. Betul nggak itu mengagumkan atau ternyata biasa aja? Ya, apakah itu mengagumkan atau hanya biasa saja? Nanti Anda bisa nilai. Tanya aja, Bu. Kalau ditanya langsung biasanya anak-anak jawabnya nggak jujur, yang nanya ibunya. Apa yang kamu kagumi dari Bunda? Apa ya, Bun? Tengok kanan, tengok kiri. Kalau ayah? Ayah apa yang dikagumi itu? Kalau ada, saya selalu bilang, Pak, kalau anak ada jeda dalam menjawab, yakinlah Anda tidak ada yang mengagumkan. Karena kalau anak-anak banyak yang dikagumi dari Anda, dia bicara tidak nemu koma, Bu. Saking banyaknya dikagumi kebaikannya dari Anda. Tapi kalau tengok bingung apa kebaikannya itu. Nah, sekolah bisa membuat, Ustaz. Jadi gini, kerjasamalah yang baik dengan sekolahan. Kadang-kadang kalau dengan bapak ibunya mungkin anak-anak jawabnya nggak terlalu berani atau sungkan, kerjasamalah sama sekolahan. Di kelas anak-anak kasih pulpen sama kertas. Tuliskan apa yang paling membanggakan dari ayah kalian. Waktunya hanya 2 menit. Itu Anda nanti bapak ibu guru boleh menyampaikan pemandangan di kelas, Bu. Karena saya pernah nyoba ini di anak-anak berbagai sekolah waktu itu, seingat saya, atau usia SD, SMP. Itu saya gantian, habis bapaknya udah, ibunya habis itu kertas yang berbeda.
itu nyata Pak, banyak pulpen anak-anak yang nggak bergerak. Diam. Kan nggak bisa nyontek, kalau dia mau nyontek gimana? Bapaknya sibuknya. Nyata Pak, tidak bergerak pulpennya, betulan. Tapi ada anak yang luar biasa, mungkin bapak ibunya saya sampai minta kertas tambahan. Wallahi. Ya, supaya kita tahu itu jujur banget. Habis itu serahkan ke orang tua Ustaz. Serahkan ke orang tua. Ini loh Pak Anda di mata anak Anda. Karena kalau itu tidak, kan gini Bu, didik anak itu mudah sekali kalau Anda pegang dua hal itu. Satu kebaikan, dua kekaguman. Kebaikan artinya Anda bisa diteladani dan Anda pasti mengagumkan. Kalau sudah gitu, nyaris tidak ada masalah besar dalam mendidik anak. Gak ada kesulitan besar insya Allah. Masalah di kita hari ini, kita nggak megang anak-anak kita karena dia kagumnya sama tokoh yang lain, bahkan kadang sama tokoh yang salah. Itu salahnya, gitu ya. Sisakan ruang itu. Oke, kemudian kalau ini langkah fair kita, Pak. Karena anak-anak ini sekarang jadi guru kita, maka Anda harus memuliakan guru pada poin keguruan dia itu. Umpamanya kita belajar tentang hari ini bahwa kita diajari cara baca Quran yang benar, maka muliakan dia sebagai guru. Anda memang bapak ibunya, memang ya, lahir memang dari Anda, memang. Bapak ibu kalau buka dalam Quran, sebutan bapak ibu itu ada dua jenis. Kadang disebut bapak itu kadang disebut walid tadi, kadang disebut abun, ab. Ibu kadang walidah, kadang Ya, ini dua hal yang berbeda. Kalau walid walidah itu dari kata wilada, itu berhubungan dengan kelahiran. Tadi kelahiran. Masalah jasa fisik kita pada anak-anak kita itu tercermin dari kata walid dan walidah. Tapi abun dan ummun itu lebih luas dari walid dan walidah, karena ab dan termasuk di dalamnya mendidik mereka. Ab dan makanya itu disebut Quran, dua-duanya ada di kita harusnya. Kita ini ab ya walid, kita ini walidah ya Tapi gara-gara belajar Quran ini kok saya belajar sama dia, berarti Anda cuma walid tapi bukan ab. Anda cuma walidah tapi bukan Berarti memang cacat separuh. Karena cacat separuh, ya sudah, berikan hak Anda yang fair. Yang fair. Tahu kan ada pada guru? Nah, sekarang gurunya adalah anak Anda. Itu fair, berikan penghormatannya. Itu fair banget. Jangan gitu dong, kan aku ibumu. Ibu cuma ngelahirin tok, untuk Quran ibu belajar sama saya. Ya? Di bab ini ibu tidak jadi hanya walidah saja. Jadi maksud saya, berikan kepada mereka penghargaan atas kesolehan mereka, penghormatan atas kesolehan mereka itu. Kalau kita belajar sama dia, sampaikan ucapan terima kasihnya, sebagaimana kita dengan guru. Walaupun anaknya masih kecil, walaupun masih kecil anaknya. Kan itu begitu. Kita diminta untuk waqiru man tata'allamuna min. Muliakanlah siapapun yang Anda belajar darinya, apapun itu, sekecil apapun. Belajarlah, muliakan dari siapapun yang kita pernah belajar, apapun dari orang itu. Gitu ya? Baik. Kemudian yang berikutnya, nah ini menarik karena ini poinnya 3 saja ya. Ini dilakukan oleh banyak orang soleh dari dulu sampai hari ini. Mudah-mudahan sudah dijalankan. Kalau sudah dijalankan, alhamdulillah. Anda tuh di rumah, bapak ibu harus punya majelis sama anak-anak. Harus punya majelis sama anak-anak kok. Jadi kalau babnya, wah ini sibuk ya Pak bapaknya, Anda tidak lebih sibuk dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Umar bin Abdul Aziz Pak, orang besar di zaman dinasti Bani Umayyah, cicitnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, memakmurkan negeri yang bermasalah hanya perlu waktu 2,5 tahun, 29 bulan. Segitu hebatnya itu orang Pak, sesibuk itu. Negeri wilayah membentang dari timur sampai barat.
Tapi beliau selalu punya majelis seminggu sekali dengan semua anak-anaknya membaca Quran bersama. Oke, jangan sok sibuk. Ya, jangan sok sibuk. Anda harus punya majelis sederhana, tapi kalau Anda istiqomah, Allah berikan keberkahan karena keistiqomahan. Bacalah Quran. Kalau Umar bin Abdul Aziz itu anaknya 17, Pak. Anak 17, kalau ngumpul beliau, istrinya, anak-anaknya itu, maka disuruh baca Quran dari yang paling besar. Nah, karena Umar bin Abdul Aziz seorang ahli ilmu besar, nah, maka duduklah dia menyimak bacaan anaknya itu. Satu baca. Jadi ada majelisnya. Ya, lakukan itu. Nah, disitulah dirangkainya banyak hal. Belajar kita di situ tentang ilmu, belajar tentang kesolehan, belajar tentang komunikasi, belajar mengakrabkan dengan anak dan keluarga. Banyak hal yang bisa dipelajari, ya. Buatkan itu, insya Allah disitulah semua akan digagas nanti. Ya, dan saya tambah sedikit yang poin 2. Namanya murid sama guru dan Anda muridnya. Kalau Anda salah jangan ngotot kalau ditegur. Karena masalahnya kadang-kadang kalau ditegur itu orang tuanya ngotot. Kamu baru belajar kemarin sudah begitu ke orang tua saya. Ini murid gak tahu diri namanya. Nih saya mohon maaf, saya cerita tentang diri saya Bapak Ibu. Anak saya negur saya dalam satu hal yang saya tahu persis. Dalam ilmu yang sedang saya disalahkan oleh anak saya itu ada pembahasan panjang di ilmunya. Karena saya pernah pelajari ilmu itu. Cuma karena itulah yang diketahui anak saya, maka saya harus katakan terima kasih atas tegurannya, nak. Kau anak yang soleh. Gitu. Saya tidak sedang melanggar, tapi versi dia melanggar. Kenapa? Karena ini ada ilmu panjang sebenarnya. Kenapa? Yang dia tahu itu. Bukan saya ajak debat. Kamu sini duduk, bapak sini. Kamu belajar kapan? Bapakmu lulusan Madinah tahu? Enggak begitu. Jadilah murid. Jadilah murid. Ya, murid salah ya siap. Kadang-kadang gurunya marah, Anda dihukum, siap dihukum. Pernah dihukum anak? Wah, hebat Anda berarti. Berarti Anda soleh sekali. Saya pernah dihukum anak, Pak. Beneran, saya bilang hukumlah bapakmu ini karena ayahmu berbuat salah. Dengan bundamu hukum. Dan kalian punya hak untuk menghukum apapun hari ini. Silahkan. Dan kami siap laksanakan tanpa nawar. Berarti Anda luar biasa soleh-soleh, Pak. Saya sering suka dihukum anak saya. Luar biasa Anda. Luar biasa ya. Baik. Itu ya, mudah-mudahan bisa dilakukan. Sederhana insya Allah lakukan ya. Baik. Yang kedua tadi mondok Ustaz ya. Dipondokkan ya. Umur berapa? 5 tahun. 5 tahun. Iya, 5 tahun. 5 tahun. Apakah salah? Tidak 100% salah, tidak 100% benar. Ya. Tapi saya mohon maaf, saya ini paling tidak suka ngomentari lembaga orang lain. Jadi saya sampaikan ini murni sebuah ilmu dan tidak ngomentari lembaga siapapun. Saya tidak pernah dilatih untuk itu oleh para ulama dahulu. Untuk ngomentari lembaga orang, ngomentari orang lain. Akhirnya kita habiskan waktu dan usia untuk hal yang nyaris tidak ada manfaatnya buat kita. Oke, saya hanya bicara secara ilmu. Usia 5 tahun, apakah sudah boleh dipondokkan? Begini, itu langsung sejak zaman Rasul contohnya. Bahkan Rasul sendiri. Singkat kata, karena waktu ini nanti habis. Singkat kata Pak. Saya langsung kasih kesimpulannya ya. Kalau dalilnya banyak, contohnya banyak, tapi saya langsung kasih kesimpulan. Orang tua itu dibagi 2, gampangnya. Saya bagi 2. Orang tua yang, atau saya bagi 3 deh, Saya bagi 3. Orang tua yang ideal, orang tua yang lumayan, kalau bahasa Indonesianya, orang tua yang tidak baik. Orang tua yang ideal itu yang harusnya dikejar oleh masyarakat dan dunia pendidikan hari ini. Karena itulah yang bisa kita lihat potretnya pada sejarah Islam zaman dahulu. Silahkan baca dalam biografi orang-orang besar. Banyak sekali di antara mereka yang berkatanya begini. Saya selesai hafal Quran 30 juz dari bapak saya. Saya selesai menghafal kitab Muwatta dari ibu saya. Saya belajar kitab fikih ini dari paman saya. Saya belajar ilmu nahu dari nenek saya. Harusnya pendidikan dikembalikan ke sana.
Makanya saya suarakan dengan tegas. Kalau sekolahan dan orang tua sama-sama nyaman, anak dari usia kecil dikirim sekolah, makin lama bayi sudah disuruh sekolah sekarang. Ya kan? Ada. Oh iya. Bayi di sini loh ada. Bayi disuruh sekolah. Saya punya teman di Depok, Pak. Itu dia cerita sendiri. Tempat dulu bercandaan zaman saya. TPA itu singkatan tempat penitipan anak, itu bercandaan dulu, sekarang nyata. TPA itu tempat penitipan anak. Musibah memang zaman ini. Sejak kecil sudah dititipkan. Bapaknya pergi nyari duit, ibunya pergi nyari duit. Musibah, teman, nggak jadi. Kalau mau titik ideal kayak tadi, Pak. Tadi saya sebutkan tadi. Belajar apa dari bapaknya, belajar dari ibunya, dari pamannya, dari kakeknya, dari neneknya, dari itu. Dan sampai hari ini masih ada yang seperti itu. Yang seperti itu, lah, kenapa dia belajar sama orang lain? Ya kan? Selesaikan dulu urusan dia dengan bapak ibunya. Nanti belajar ke orang lain. Wong keluar juga belum tentu dapat lebih baik dari bapak ibunya kan? Begitu. Nah, inilah pentingnya orang tua juga menyiapkan waktu untuk anaknya. Aneh, kita buat orang lain jadi pinter, kita biarkan anak kita. Kita ajari orang lain, anak kita biarkan. Itu aneh. Paham? Yang kedua lumayan. Lumayan itu ya alhamdulillah ada ilmu walau tidak terlalu banyak. Ya solehnya juga alhamdulillah tapi standar gitu ya. Ya yang begitu ya tadi. Ya dia saya sarankan, ini saran saya. Saya sarankan agar tidak sejak awal dia nitipkan anaknya di pondok. Karena orang tuanya lumayan lah. Tinggal nanti orang tua di ukuran lumayan juga tahu diri. Saya kira-kira Pak disedot sama anak saya ilmu dan kesolehan saya, habis anak saya di umur berapa? Nah, saat itu sudah titipkan ke orang lain. Pondokkan Pak. Nah, yang ketiga orang tua yang nggak baik. Ilmunya nggak ada, soleh juga enggak. Yang begitu Pak, dikekepi di rumah, anak rusak. Segera selamatkan generasi Muhammad SAW ini, titipkan ke orang soleh. Semua ini ada contoh dalam sejarah Islam dulu. Semua ini ada contohnya. Ya, antum silakan buka biografinya. Jadi intinya orang tua nanti Bapak Ibu bukan ngomentari lembaga itu, tapi ukur diri kita masing-masing. Kita di level yang mana? Ya, di level yang mana? Yang kalau intinya kan satu, intinya anak-anak harus jadi anak yang baik dan bisa memperbaiki. Bisa dipahami? Mudah-mudahan menjawab. Kemudian yang ketiga tentang sakofah. Nah ini Pak, ini saya harus jelaskan tentang sakofah. Sakofah itu, ini masalah di kita tentang sakofah ini masalah Pak. Antum tahu masalahnya sakofah? Karenanya tidak lahir ulama, yang lahir cuma musakof. Ini masalah serius di kita. Musakof itu orang cuma punya wawasan sedikit itu namanya sakofah. Tentang akidah sedikit, akidah akhlak sedikit, ilmu politik sedikit, ekonomi sedikit, keamanan sedikit, Quran sedikit, hadis sedikit, itu namanya sakofah. Dan bukan itu yang dimau oleh Islam. Bukan itu yang dimau oleh Islam. Yang dimau oleh Islam, seseorang belajar dengan pondasi yang sangat dasar, yaitu Qurannya. Itu mendasari semua hal, dari mulai ilmu sampai sakofahnya. Ya. Maka tadi karena di kalangan para sahabat dahulu mereka tidak ada sahabat yang cuma musakof, itu nggak ada Pak. Sahabat itu mesti punya kemampuan ilmu-ilmu yang mereka sangat ahli di bidang itu. Baru sisanya sakofah. Saya kasih contoh. Nabi sendiri dan para sahabat dahulu yang saling menunjuk orang keahliannya apa. Contohnya, ketika para sahabat ditanya tentang siapa yang ahli dalam masalah bacaan Quran, mereka pasti akan nunjuk Ubay bin Ka'ab. Ketika ditanya siapa yang paling ahli dalam ilmu faraid, mereka akan nunjuk Zaid bin Thabit. Siapa yang paling ahli dalam ilmu halal dan haram? Mu'adz bin Jabal. Siapa yang paling ahli ilmu dalam masalah kepengadilan? Qadhi, hakim? Ali bin Abi Thalib.
Siapa yang paling ahli dalam ilmu tafsir? Abdullah bin Abbas. Itu level kepakaran para sahabat. Yang sakofah sahabat saja hari ini itu jadi ilmu, Pak. Paham atau enggak? Di level sahabat itu dianggap sakofah, tapi kalau di kita miliki hari ini itu jadi ilmu dalam. Saking dangkalnya ilmu kita hari ini. Setelah itu Anda boleh lihat kan, Imam Nawawi contohnya. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ulama abad 7 Hijriah, itu dalam di ilmu-ilmu syariat, ilmu fikih, beliau punya kitab-kitab dalam ilmu fikih. Umpamanya kitab yang sangat ternama Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Ilmu hadis, beliau punya Syarah Sahih Muslim, menjelaskan Sahih Muslim, kitab Al-Minhaj namanya. Nanti ilmu mustalah, punya ilmu, berbagai macam ilmu beliau punya kitab yang dalam. Tapi kemudian beliau pengen merambah ke sakofah. Merambah ke sakofah. Maka mulailah beliau mencoba kecintaan terhadap ilmu kedokteran. Makanya dia pergi ke toko buku, dia beli buku Al-Qanun fit Tib karya Ibnu Sina. Zaman dulu buku mahal, apalagi buku berjilid-jilid. Itu akan coba beliau jadikan sakofah oleh beliau. Kalau beruntung akan jadi ilmu yang dalam. Tapi begitu beliau beli, beliau mulai membaca buku itu, ternyata beliau hatinya nggak srek. Kok saya nggak menjumpai kenyamanan hati di ilmu ini, berarti mungkin ini nggak cocok buat saya, cocok buat orang lain. Maka bukunya dijual lagi. Oke? Ini sakofa. Istilah ilmu dan sakofa harus dipahami dulu. Alim dan musakof. Oke? Hubungannya dengan kebaikan umat ini, maka muslimin ini harus alim musakof. Bukan hanya alim tadi, tapi tidak musakof. Alim tidak musakof itu begini, teman-teman. Umpamanya fatwa saja, fatwa itu bisa tidak tepat gara-garanya tidak punya sakofah. Walaupun kalau itu levelnya ulama, mereka salah dalam berfatwa, dalam beristihad, mereka dapat satu pahala. Tapi artinya bisa tidak tepat fatwanya gara-gara dia tidak paham sakofah. Kan ahli ilmu ditanya apa saja, begitu dia ditanya, untuk menjawab dia harus paham sekeliling yang tentang ditanyakan. Nanya apa nih? Nanya masalah ini. Saya ingat dulu umpamanya di Indonesia dulu tahun berapa ya? Di Indonesia pernah ada peristiwa berdarah di Ambon. Dulu ya tahun berapa itu? Saya masih mahasiswa dulu. Yang menjadi masalah ketika peristiwa Ambon itu ditanyakan kepada ulama. Dulu saya di Saudi, di Madinah. Begitu peristiwa Ambon ditanyakan ke Madinah, jawabannya bisa salah. Kalau beliau ini tidak dibekali wawasan tentang Ambon, dikasih data dulu. Kalau tiba-tiba langsung ditanya, beliau jawabnya ya sesuai dengan jawabannya. Sesuai dengan pertanyaan maksud saya, sesuai dengan pertanyaannya. Maka itu sakofatan penting. Kalau orang cuma punya sakofah, tapi tidak punya ilmu, nah terus bagaimana mau mengawal peradaban ini? Tidak bisa peradaban ini dikawal hanya dengan sakofah. Tidak akan pernah bisa. Harus didalami betul. Dan ada orang-orang yang, makanya tadi bahkan Quran menyampaikan jihad saja. Kalau sudah diumumkan untuk jihad, Quran sendiri mengatakan jangan semua orang pergi jihad. Apa fungsinya? Liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Hendaknya ada sekelompok orang yang tafaqquh fid din. Tafaqquh dari kata fikih itu artinya pemahaman yang dalam, bukan sakofah. Dia pemahaman yang dalam baru nanti bisa memberi peringatan. Nah, bagi rahmati Allah, jadi ini adapun kemudian kesalahan tadi disampaikan, kesalahan dalam berpikir apa tadi bahasanya? Islam apa tadi? Islam apa tadi? Hah? Tadi pertanyaan tentang Islam Nusantara. Oh, Islam Nusantara. Saya belum pernah jawab tentang Islam Nusantara, tapi saya mau sampaikan teman-teman. Lihat, saya sampaikan ke antum. Saya kalau ditanya, apakah Pak Budi Azhari setuju dengan Islam Nusantara? Saya bilang saya setuju. Gak usah kaget gitu, biasa aja. Makanya perlu ilmu, jangan hanya sakofah. Apa yang saya maksud dengan Islam Nusantara? Antum tidak bisa serta-merta fatwa dari Saudi, Mesir, dari Yordan, dari Maroko dibawa ke sini terus berjalan di sini.
Karena ini negeri punya keadaan sendiri. Itulah pentingnya kemudian perlu antum keadaan lokal di sini. Antum kalau baca sejarah masuk Islam ke Indonesia, Islam masuk ke Indonesia ini, teman-teman, itulah kenapa pembahasan tentang Wali Songo melegenda di kita, karena yang sepengetahuan saya mereka adalah orang-orang yang punya kemampuan ilmu sekaligus mengerti keadaan masyarakat setempat. Ketika tidak menggunakan keadaan masyarakat setempat, maka jadi masalah akhirnya. Dan Islam tidak berkembang. Jauh sebelum Wali Songo hadir, Islam sudah ada di Indonesia, tapi tidak menyentuh masyarakat pribumi, masyarakat lokal. Itu kenapa kemudian mereka perlu masuk ke mereka, belajar apa saja tentang lokal, tentang keadaan lokal itu Nusantara. Gak bisa. Dan sekali lagi gampang, antum tidak akan selalu tepat membawa fatwa ulama dari luar dibawa fatwa ke sini. Saya sudah sering bertanya pada para ulama di luar sana. Ketika saya tanya, kadang-kadang jawabannya begini, kadang-kadang beliau selalu begitu kita tanya pertanyaannya, di negeri antum madhabnya apa? Kenapa nanya madhab negeri saya? Kalau mau kan langsung jawab saja kan? Itu menunjukkan ulama yang luar biasa. Saya sudah nanya bermacam-macam ahli ilmu. Mereka suka jawab, di negeri antum madhabnya apa? Nah, ini bab besar lagi, memperhatikan itu. Oke. Adapun mengubah hal-hal yang mendasar sampai kemudian berubah gara-gara menyesuaikan dengan keadaan Nusantara, nah itu pasti tidak tepat, pasti nggak benar, ya kan? Nah itu makanya setuju, asal di poin-poin yang mana yang Anda mau ubah jadi Nusantara, mau ubah yang mana, kan? Atau kalau kemudian mengubahnya sampai mengubah hal yang sangat mendasar dalam syariat ini, itu kesalahan. Nah, kata mendasar itu apa saja, nah itu bisa kita kaji. Begitu saya kira, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz, mungkin ada sedikit pesan closing statement untuk Bapak dan Ibu para hadirin sekarang. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Ini closing statement dari saya. Saya hanya ingin mengulangi kalimat saya tadi, bahwa kalau kita menjadi orang yang soleh dengan izin Allah sebagai orang tua kita menjadi orang yang soleh dengan izin Allah. Kemudian dengan izin Allah pula kita bisa menjadikan anak kita anak yang soleh. Maka itu adalah merupakan aset terbaik kita sejak di dunia ini hingga nanti kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Mudah-mudahan Allah SWT ampuni kita semuanya. Semoga Allah SWT berikan kepada kita petunjuknya, dan semoga Allah memberikan kepada kita keturunan yang kita dikumpulkan kelak di surga Allah Subhanahu wa taala.